Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali Ibu Virgin, Lause Virgin bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Nah, anak-anak, tema hari ini apa ya? Anak-anak sudah tahu belum? Kalau tadi anak-anak lihat, ya kita melanjutkan seri eksposisi Injil Matius. Kita pertama di dalam Perjanjian Baru. Dan tema sekarang adalah judulnya Kasihilah Musuhmu. Ya, menyambung dengan tema kita minggu lalu. Minggu lalu kita temanya apa coba judulnya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan kali ini kita akan bahas mengenai kasihilah musuhmu. Tapi sebelumnya, Ibu Guru mau ajak kita sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Lagunya berjudul Yesus Cari Aku. Lagu ini dibikin, dikarang oleh Bapak Pendeta Billy Kristanto. Yuk kita sama-sama latih lagu ini. Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari surga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari surga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau ajak anak-anak lihat ya lagu ini. Pak Billy lucu sekali membuat lagu ini. Tuhan Yesus cari aku, nadanya turun. Tuhan Yesus cari aku. Kemudian Dia turun dari surga. Ya, dari sol tinggi turun, naik turun sampai ke sol rendah. Seperti Tuhan dari surga ya, turun ke dunia cari kita. Lagu ini indah sekali. Kita nyanyikan, latih satu kali lagi, lalu kita akan bersaat teduh. Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari surga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Mari kita sama-sama berdiam diri dan bersaat teduh, mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah kita hari ini, PA anak kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang kudus, tapi mau menilik, mau memperhatikan kami yang berdosa. Kami yang merupakan musuh Tuhan, yang sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi Engkau tidak membuang kami. Engkau tidak menyingkirkan kami. Tapi Engkau mau mencari kami. Sehingga kami boleh kembali, boleh bersekutu, boleh menjadi teman Tuhan lagi, dan kami boleh suatu saat kembali ke rumah Bapa. Tuhan tolong di dalam PA anak hari ini, Tuhan tolong pimpin dari awal sampai akhir. Biarlah dari firman yang kami dengar, tolong supaya kami boleh taat. Tolong supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami.
Dimanapun Tuhan kami percayakan kami berada, biarlah tolong supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Yesus Cari Aku. Sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari surga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari surga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita sekali lagi bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Minggu lalu kita bicara mengenai gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu mengkritisi sejarah penafsiran oleh para rabi di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus. Karena kadang kita bisa melihat ada orang-orang yang kutip bagian firman Tuhan. Tetapi mereka gagal memahami inti daripada yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi Tuhan bilangnya begini, mereka bilangnya begitu. Tuhan bilang kasihi sesamamu manusia, nanti mereka bilang bencilah musuhmu. Nah jadi adik-adik sekalian, kalau kita memahami apa yang akan dibahas pada siang hari ini, kita juga akan bisa memahami bagaimanakah menafsirkan atau membaca firman Tuhan dengan baik dan juga dengan benar. Oleh sebab itu, kita sama-sama perlu memperhatikan bagian-bagian yang tertulis nanti di dalam kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Mari sebelum kita masuk di dalam PA anak pada siang hari ini, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Kami berdoa biarlah pembahasan firman Tuhan boleh membuka pikiran kami, hati kami, untuk kami makin boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengar doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 5, ayat 43 sampai 48. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Pak Jack akan bacakan buat kita sekalian. Perhatikan di dalam ayat 43. Tuhan Yesus membuka dengan kalimat begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat di dalam bagian ini, ayat 43 dan 44. Ini bagian di mana Tuhan Yesus melakukan satu perbandingan antara apa yang mereka, umat Israel hari itu dengar, dari mulut para rabi tentu saja, dari pengajar orang-orang ahli Taurat atau orang Farisi, dengan apa yang nanti Tuhan Yesus perbaiki. Pertama, dibilang begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah pertanyaannya adik-adik, adakah bagian firman ini di dalam perjanjian lama? Pernah munculkah bagian ini di dalam perjanjian lama? Kita bisa bedakan dua hal. Kalau Tuhan Yesus bilang ada tertulis, itu betul-betul mengacu atau mengajak orang melihat ke dalam bagian perjanjian lama firman Tuhan yang tertulis. Tapi kalau bicara kamu mendengar firman, itu berarti apa yang diutarakan oleh para rabi. Oleh sebab itu, pada waktu kita lihat di dalam ayat 43, tidak ada ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan kasih sesama manusia dan bencilah musuhmu. Kata mengasihi sesama manusia ada, tapi kata membenci musuh tidak ada. Oke, kalau begitu pertanyaannya sederhana. Dari mana ahli Taurat ini bisa menafsirkan ada bagian firman yang mengatakan bencilah musuhmu? Oke, sekarang kita akan lihat pemikiran atau cara berpikir orang-orang di dalam para pengajar, para rabi, yang makin lama bisa membuat apa yang ditulis itu menyimpang. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita akan lihat beberapa contoh. Pertama, Pak Jack akan ajak kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6 ya. Mazmur pasal 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pak Jack akan bacakan buat kita sekalian. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, ini katanya ahli Taurat dan orang Farisi. Tuh, lihat. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 6 ditulis, Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Oke, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita membenci juga orang yang berbuat kejahatan. Adik-adik, pertanyaan sederhana. Apakah betul kesimpulan ini? Sekali lagi ya, dia kutip bagian firman Tuhan, dibilang bagian ini, Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu dia bilang, oke, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus membenci semua orang yang membuat kejahatan. Betul nggak? Ya dan tidak. Nah ini memang sangat sulit adik-adik ya. Pak, benar atau enggak Pak? Jangan bilang ya dan tidak. Ya, dalam arti kita harus membenci kelakuan daripada orang yang berbuat jahat. Tidak, dalam arti kita tidak boleh membenci orangnya. Nah, adik-adik sekalian, orang-orang Israel hari itu, mereka gagal membedakan dua hal ini. Mereka waktu membenci musuh, yang mereka benci bukan perbuatannya, tapi orangnya. Kalau ada orang yang menjahati kita, kita harus membenci tindakan atau kelakuannya. Tapi orangnya kita tidak benci. Bisa tahu bedanya adik-adik sekalian? Bisa ya, sekali lagi. Ini penting supaya kita tidak salah berpikir. Sekali lagi, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang kita benci perbuatan jahatnya, bukan orangnya. Mengerti adik-adik ya? Nah oleh sebab itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat pada masa itu, mereka tidak membedakan dua hal ini. Sehingga waktu membenci kejahatan, mereka benci juga orangnya. Maka di dalam bagian firman yang mereka ceritakan, mereka seolah-olah mengutip atau mengambil dari bagian firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Lalu seolah-olah ajarkan sebagai kebenaran kepada orang Israel pada hari itu. Sehingga orang Israel membenci musuh mereka. Sampai hari ini kalau kita lihat,
Orang Israel kalau ketemu dengan orang yang tidak Israel bisa diludahin tuh, gitu. Karena dianggap musuh. Mereka tidak mengasihi orang yang berbeda dari mereka. Nah, ini adalah hal yang sangat fatal. Menjadikan orang pemikirannya radikal. Radikal itu apa, Pak? Radikal itu sangat keras, kejam di dalam mengambil satu keputusan. Oke, ini contoh yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi di dalam Mazmur pasal 26 ayat 4 sampai 5. Kita lihat ya. Mazmur 26 ayat 4 sampai 5. Di dalam bagian ini adalah doa dari Daud. Dan Daud bilang begini di dalam ayat 4. Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Dia bilang, aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Nah, adik-adik sekalian, bagian-bagian firman seperti ini seringkali dijadikan dasar untuk membenci musuh. Padahal di dalam bagian ini Daud hanya mengatakan aku tidak mau bergaul dengan mereka. Bukan mengatakan bahwa aku membenci orangnya. Yang dia benci adalah berkumpul dengan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi yang dibenci adalah tindakannya, perlakuannya yang dibenci, bukan orangnya. Tetapi memang bagian ini sangat gampang untuk ditafsirkan dengan cara yang salah. Jadi akhirnya kita membenci bukan hanya kelakuannya, tapi orangnya sekaligus. Maka itu tidak heran adik-adik di dalam cerita tentang Matius, pemungut cukai, yang kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid. Itu pada waktu Matius sang pemungut cukai duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus, respon atau reaksi atau sikap ahli Taurat orang Farisi hari itu gimana? Mereka berkata dalam hati, oh kalau Tuhan Yesus itu memang dia nabi, dia tahu, dia pasti tidak akan duduk dengan orang seperti ini. Wah, itu jahat sekali orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka gagal punya namanya cinta kasih kepada orang yang melakukan kesalahan. Kepada orang yang jahat. Tidak ada satu belas kasihan. Tanpa ada belas kasihan, tidak pernah ada kemungkinan orang itu bisa bertobat. Pertobatan hanya mungkin di dalam pengampunan yang Tuhan beri kepada kita. Coba adik-adik sekalian. Kalau kita ini kan semua orang berdosa. Coba bayangkan. Kalau Tuhan tidak memberikan belas kasihan kepada setiap kita. Ada mungkin gak kita bertobat? Tidak mungkin. Ini kita bisa bertobat karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Di dalam Roma bicara, kita ini menerima belas kasihan Tuhan pada waktu kita jadi musuh Allah, masih seteru Tuhan. Kita udah terima belas kasihan. Oleh sebab itu sekali lagi, adik-adik sekalian, yang hari ini kita mau renungkan apa? Ada beda antara mengasihi musuh dengan membenci daripada kelakuan para musuh kita. Ya, oke. Satu lagi kita lihat ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 21 sampai 22. Mazmur 139 ayat 21 sampai ayat 22. Di dalam bagian ini kita bisa melihat satu bagian yang penting juga diutarakan oleh Daud. Dia bilang begini, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Lihat kata-katanya, orang-orang yang melawan Tuhan. Aku sama sekali membenci mereka, mereka jadi musuhku. Kita harus lihat juga di dalam bagian ini. Yang dibenci oleh Daud adalah tindakan orang-orang jahat itu yang melawan Tuhan. Maka dia benci mereka. Sampai sini kita sudah bisa memahami mengapa ya orang-orang Israel hari itu gagal memahami isi daripada firman Tuhan. Karena ada para rabi ahli Taurat yang memang benci kepada musuh-musuh dan menafsirkan bagian firman Tuhan untuk membenarkan mereka. Jadi tidak heran adik-adik sekalian, muncul satu istilah di dalam Matius pasal 5 ayat 43,
mengenai perintah kasihi sesamamu. Siapa yang dimaksud oleh orang Israel sesama? Hanya orang Israel saja yang dianggap sesama. Dan musuh semua yang bukan Israel. Wah, ini menakutkan. Tetapi kita lihat sekarang di dalam ayat 44. Di sini mulai dikatakan. Kristus bilang, tetapi aku berkata kepada kamu. Ini menyatakan satu otoritas Kristus. Menafsirkan secara benar seluruh perjanjian lama. Dan di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu hal yang sangat besar. Tetapi adik-adik sekalian, justru ini yang dinyatakan di dalam seluruh perjanjian lama. Sekali lagi, pada waktu kita dikatakan kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah berita yang agung, berita yang besar. Berita yang kita bisa lihat, satu sisi kita mengutuk atau membenci tindakan mereka. Tapi satu sisi kita mengasihi orang yang menganiaya kita. Justru pada waktu kita menyatakan cinta kasih, disinilah baru mungkin ada satu pertobatan. Adik-adik sekalian, coba bayangkan ya. Kalau kita tidak diampuni dan menerima belas kasihan Tuhan, kita hari ini tidak ada satu yang bisa bertobat. Tapi justru karena kita sudah diampuni, karena kita sudah menerima belas kasihan, maka hari ini kita pun bertobat. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, Roma mengatakan, Paulus mengatakan dalam surat Roma, kita ini sudah menerima belas kasihan Tuhan pada waktu kita masih menjadi musuh Allah. Ini artinya kita sekarang, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, diberikan satu kesempatan dan kemampuan untuk menyatakan apa yang kita sudah terima di dalam penebusan Kristus. Yaitu juga berdoa mengasihi musuh-musuh kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang bisa melihat bahwa kita sungguh orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Kita lanjutkan adik-adik ya. Di dalam ayat 45, Tuhan Yesus sekarang memberikan penjelasan atau dasar kenapa dia bisa mengatakan kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita lihat di sini. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus membahas mengenai apa yang Tuhan lakukan di dalam perjanjian lama pada waktu setelah selesai peristiwa air bah. Di dalam peristiwa air bah Tuhan menghukum dunia purba. Mereka binasa di dalam air bah, air penghukuman Tuhan. Tetapi setelah peristiwa itu Tuhan mengatakan, aku tidak akan lagi menghukum mereka dengan cara sedemikian. Dan Tuhan mengatakan musim akan berganti. Tuhan akan memberkati, matahari tetap akan ada, silih berganti. Sehingga musim-musim itu berganti-ganti. Sehingga kita bisa lihat apa? Meskipun kecenderungan hati manusia itu jahat, aku tidak akan membinasakan mereka. Di sini kita bisa lihat dasar Tuhan Yesus mengatakan, kasihi sesamamu manusia, kasihi musuhmu, kasihi dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Karena apa? Karena Bapa yang di sorga juga menyatakan kasihnya kepada orang baik dan orang jahat. Oleh sebab itu adik-adik, waktu kita mengasihi musuh kita, di situ engkau akan dikenal sebagai anak-anak Bapa yang di sorga. Besar berita ini. Tapi ini berita tidak pernah ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Orang Israel hari itu tidak bisa paham berita ini. Oleh sebab itu Kristus harus datang. Dia harus beritakan bagian ini untuk membuka pikiran yang buntu. Supaya orang mengerti arti daripada firman Tuhan. Ayat 46. Kita lihat lagi. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bagian yang ketiga. Bagian yang pertama tadi pengajaran yang salah oleh para ahli Taurat. Bagian yang kedua, bagaimana Kristus mengkritik daripada pengajaran yang salah.
Bagian yang ketiga, kita bisa lihat Kristus sekarang membandingkan orang yang di dalam dia dan orang yang di luar dia. Kristus bilang begini, kamu kalau hanya mengasihi sesamamu dan membenci musuh seperti yang dihidupi oleh orang Israel di dalam pengajaran para rabi, kalau hanya mengasihi sesamamu, orang golongan kamu, orang satu ras kamu, orang yang sama-sama teman mainmu, hanya itu yang kamu kasih dan membenci musuhmu, kamu bedanya apa dengan orang yang kamu pandang sangat hina? Orang apa? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu siapa adik-adik ya? Pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang bekerja kepada pemerintah Roma. Mereka Romawi itu menjajah orang Israel sedemikian beratnya. Dan pemungut cukai biasanya itu ambil pajak lebih daripada yang harus diambil. Jadi ini perampok dengan seragam. Hari ini kita banyak tahu banyak orang yang merampok dengan seragamnya. Mereka tidak lakukan keadilan. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu hanya baik sama orang yang baik sama kamu. Coba kamu bayangkan ya. Orang yang kamu bilang sangat jahat itu pun mengasihi teman mereka. Kalau begitu bedanya kamu sama orang yang kamu anggap musuh, bedanya apa? Sekali lagi adik-adik ya. Tuhan Yesus bilang kalau kamu hanya baik kepada yang baik sama kamu bedanya apa dari orang yang kamu benci? Sama saja. Kamu tidak ada bedanya. Apa upahmu? Apa? Karena orang jahat juga berbuat demikian. Satu lagi ya. Kalau kamu hanya memberi salam kepada orang-orang yang adalah saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Semua orang di bumi ini hanya memberikan salam kepada orang yang baik sama mereka. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kita. Ini firman Tuhan adik-adik sekalian. Ini bukan pilihan, ini identitas kita sebagai orang percaya. Dan di dalam ayat 48 dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata haruslah kamu sempurna. Ini adalah tuntutan Tuhan Yesus di dalam satu kerajaan yang dia dirikan. Kerajaan surga. Yang mana dia dirikan di atas karya keselamatan yang Kristus sedang lakukan. Ini adalah kata keharusan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini menjadi tuntutan, bukan pilihan. Ini menjadi satu yang kita harus kerjakan. Tapi pertanyaannya, Pak, siapa yang bisa mengasihi musuh? Jawabannya adalah hanya mereka yang sudah ditebus oleh Kristus. Itu yang bisa mengasihi musuh-musuhnya. Yang berdoa bagi yang menganiaya. Minggu lalu kita sudah bicara. Kalau orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini adalah natur. Ini adalah ciri. Ini adalah karakter daripada kerajaan sorga. Yang berbeda dengan seluruh manusia di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini, pipi kanan ditampar, balas tampar pipi kanan. Pipi kiri ditampar, balas pipi kiri ditampar. Ini dunia. Tapi Kristus justru mengatakan kita harus mengasihi musuh. Pada akhirnya dia bilang, kamu harus sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kita dikenal sebagai anak-anak Bapa di sorga ketika kita diberi kemampuan mengasihi musuh-musuh kita. Biarlah adik-adik sekalian pada siang hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita melihat kelimpahan apa yang Alkitab nyatakan. Biarlah hidup kita diubah. Biarlah kita makin mencintai Tuhan, mencintai sesama manusia, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu, di dalam hidup Bapak, di dalam hidup semua orang percaya untuk sekali lagi memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan pemengertian kami, kehendak kami, dan kemampuan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Ajar kami dari saat masih kami muda
untuk kami boleh taat, untuk kami boleh melembutkan hati di dalam karya Roh Kudus yang memimpin. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, urapi kami, tolong kami sungguh-sungguh supaya kami boleh dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan bahkan kepada musuh-musuh kami. Beri kemampuan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sungguh bersyukur untuk firman yang bisa kita dengarkan hari ini. Tentang kasihilah musuhmu. Kita punya Tuhan yang sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar bagi kita. Bagaimana Dia rela datang ke dunia. Bagaimana Dia mau mengorbankan dirinya bagi kita musuhnya yang berdosa. Ya, memberikan diri untuk kita yang tidak baik, yang tidak benar. Biarlah kita juga diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Tuhan untuk kita pun boleh melakukan hal yang sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita, bahkan juga mengasihi musuh-musuh kita. Yuk kita sama-sama menutup PA anak kita hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus Cari Aku. Jadi ketika kita mungkin bertengkar atau ada ingat musuh, orang yang menyakiti kita, bisa ingat lagu ini. Yesus pun sudah cari aku. Sekarang giliran aku pun mengasihi. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini. Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari surga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari surga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Sampai jumpa lagi anak-anak di PA Anak minggu depan. Ketemu lagi. Bye.